Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syafira Mani Purnomo dengan NIM G0023186 dari kelompok B8 atau kelompok 18 atau SGD Idaman Bundung. Nah, pada kesempatan kali ini, Vira akan menjelaskan tentang anatomi fun pada blok 2.2 yaitu kardiorespirasi. Langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita akan bahas apa ya? Jadi, ceng, ceng, ceng. Yang pertama, kita akan membahas tentang faring. Sebenarnya di saluran nafas sih sebelum faring banyak ya. Kita pas tahu ada hidung dulu, terus baru ke faring. Nah, ternyata faring itu dia tuh juga terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada yang namanya nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Kalau dari gambar ini bisa kita lihat bahwa pembagian faring ini dia tuh berdasarkan tempatnya ya. Untuk nasofaring ya berarti dia di belakang nasus, nasus hidung berarti. Nah, orofaring berarti di bawahnya oris atau di belakangnya dari si mulut. Sama laryngofaring berarti dia ada di belakangnya laring. Nah, untuk skeletopisnya sendiri, nasofaring itu dari vertebrae cervical 1 sampai 2, orofaring dari vertebrae cervical 2 sampai 3, sedangkan laryngofaring dari vertebrae cervical 3 sampai 5. Nah, habis ini kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama dari nasofaring dulu. Nasofaring, berarti kan dia adalah faring yang letaknya di belakang dari si nasus. Nah, dia tuh berfungsinya masih sama seperti nasus, yaitu kayak kecipratan fungsi respirasinya gitu. Nah, terus di sini tuh ada suatu struktur yang paling khas itu namanya optai atau ostium pharyngeum tubae auditiva eustachii. Jadi kalau kepanjangan sebut aja optai. Jadi dia tuh adalah pintu masuk dari tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan antara si nasofaring dengan kavitas timpanika di telinga. Jadi sebenarnya si hidung hidung kita sama telinga kita tuh kayak berhubungan gitu loh. Nah, melalui si ostium ini. Nah, kalau dari gambar kita juga bisa lihat beberapa struktur yang ada pada nasus. Jadi kayak ya konka-konka, tapi itu bukan bagian dari faring ya. Jadi faring itu lebih ke bagian belakang dari si nasus itu sendiri. Jadi lebih ke ini. Ini adalah si nasofaring. Oke, lanjut. Nah, setelah si nasofaring, dia tuh ada si orofaring. Orofaring, dia tuh kan berarti di belakangnya oris. Maka dia tuh masih fungsinya tuh keceripatan kayak si mulut, yaitu masih fungsi proses pencernaan. Nah, beberapa struktur pada orofaring itu salah satunya ada arcus palatoglossus. Nah, ini ya, dia tuh berada dari tepi isthmus faucium. Nah, dia tuh merupakan pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang merupakan desakan dari musculus palatoglossus. Jadi karena dia desakan dari musculus palatoglossus, maka namanya arcus palatoglossus. Lalu juga ada nih namanya arcus palatopharyngeus. Nah, dia tuh ya benar, dia tuh adalah desakan dari si musculus palatopharyngeus. Nah, dia itu letaknya di posterior dari fossa tonsillaris gitu ya. Nah, untuk beberapa struktur yang lain tuh bisa dilihat di sini tuh kayak nah, di sini ada kan ada warna-warnanya ya. Kalau warna pink berarti masih nasofaring, kalau yang oranye orofaring, ini sih laryngofaring. Jadi kalau buat orofaring itu strukturnya sebenarnya nggak terlalu banyak karena dia sempit juga kan. Jadi ya itu. Nah, ini juga kita bisa lihat beberapa struktur tadi dari nasofaring, ini juga ada tonsilasi faringnya dan lain-lain gitu ya. Lalu lanjut ke laryngofaring. Nah, untuk laryngofaring dia tuh skeletopisnya ya 3 sampai 5 vertebrae cervical. Nah, terus untuk struktur khas pada laryngofaring itu ada namanya fossa piriformis. Sebenarnya ini ada recessus piriformis. Jadi nanti untuk datarannya namanya fossa piriformis gitu ya. Nah, nanti si fossa piriformis itu dia tuh akan terletak di kanan, di dexter dan juga sinister dari laryngofaring untuk menampung benda tajam yang tertelan. Jadi kalau ke sesuatu benda terutama yang tajam masuk ke dalam mulut kita itu tuh kayak akan secara bukan secara otomatis sih itu kan kayak secara fisiologis dia tuh akan masuk ke fossa piriformis gitu tapi bahaya juga gitu. Nah, lalu ada juga namanya aditus laringis. Nah, dia tuh nama juga aditus. Aditus kan nantinya pintu masuk, laringis, laring. Berarti merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak pada dinding anterior dari si laryngofaring. Oke, jadi udah paham ya. Ternyata faring itu dia nggak cuma satu struktur yang ya udah faring doang, tapi ternyata dia dibagi menjadi beberapa bagian lagi berdasarkan dia letaknya di mana. Oke, oke, aman. Sekarang lanjut. Nah, tadi setelah kita bahas faring, respirasi, sekarang kita akan belajar ke fokus ke kardionya, ke kardiovaskularnya. Tapi kardionya sih, kita akan bahas tentang jantung gitu ya. Ya ini biasa quotes-quotes dibaca aja. Nah, yang pertama itu dia, oh belum. Nah, yang pertama tuh struktur eksternanya dulu ya. Jadi di struktur eksterna ini sebenarnya
akan menggambarkan kayak oh di situ ada apa aja sih gitu. Nah, jadi sebenarnya jantung itu dia kan terletak dari dua atrium dan juga dua ventricle. Atriumnya dexter sinister dan begitu pula si ventrikelnya dexter sinister. Nah, jantung atau core itu dia tuh punya apex, dia tuh punya basis, dan dia punya tiga fasies. Jadi kalau apex itu lebih kayak ujung, basis itu kayak dasarnya, sama fasies. Fasiesnya tuh ada fasies sternocostallis di bagian anterior, juga ada fasies diafragmatica, sama fasies pulmonalis. Itu sesuai dengan dia tuh ngadep kemana gitu. Nah, untuk basisnya, basis tuh nggak selalu ada di bawah, basis tuh lebih ke bagian yang lebih datar. Nah, basisnya itu akan mengarah ke bahu kanan. Nah, bisa kita lihat kan. Jadi jantung tuh bentuknya gimana? Gini. Salah, gini. Nah, jadi di bagian dia tuh basisnya akan mengarah ke bahu kanan. Nah, apexnya akan mengarah ke panggul kiri. Jadi apexnya tuh ada di bawah gitu. Nah, untuk basis cordisnya dia tuh terdiri dari atrium dextrum dan juga untuk apex cordisnya dia akan mengarah ke ventrocaudal sinistra. Jadi dia isinya nanti si atrium. Nah, lalu dari sini juga kan kita tahu kalau si core itu dia dilapisin sama perikardium. Ada yang lamina visceralis sama lamina parietalis. Nah, pelipatan dari si perikardium itu dia tuh akan membentuk sinus-sinus. Nah, ada yang sinus transversus perikardii sama ada sinus obliquus perikardii. Ya, kalau di sini sih penjelasannya si transversus perikardii sinusnya tuh akan memisahkan antara arteri dari vena sama kalau yang obliquus perikardii dia tuh terbentuk oleh refleksi kepada vena pulmonalis pada core. Nah, kita juga bisa lihat kalau si jantung tuh berhubungan ya sama si aorta, sama vena cava superior, vena cava inferior. Terus juga ada vena pulmonalis dextra sinistra dan lain-lain. Oke? Man. Nah, oke, habis itu, selain kita bahas kayak, oh ruang-ruangannya ada apa aja sih? Ternyata jantung itu dia juga butuh penyangga. Kayak tubuh kita yang perlu perlu tulang sih, jantung tuh juga perlu namanya skeleton cordis. Dia tuh kayak namanya rangka jantung gitu loh. Dia fungsinya apa? Fungsinya tuh dia untuk sebagai penyangga jantung dan juga tempat melekatnya dari otot-otot jantung dan juga katup-katup jantung. Nah, selain itu si skeleton cordis ini dia tuh juga berperan sebagai isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, untuk si skeleton cordis ini, dia tuh nanti tersusun dari ini ya, ada trigonum fibrosum, ada sama annulus fibrosum. Sebenarnya ada satu lagi, ada septum membranaceum, tapi kalau dari gambar ini, yang bisa kita identifikasi tuh cuma trigonum sama annulus fibrosum. Nah, nanti masing-masing itu kita bahas satu aja dulu ya. Yang pertama adalah si annulus fibrosus. Nah, annulus fibrosus itu dia tuh nanti akan terbagi jadi 4 lagi. Ada annulus atrioventricularis dexter, annulus atrioventricularis sinister, annulus valva aorta, sama annulus valva trunci pulmonalis. Nah, apa sih annulus fibrosus itu? Dia tuh adalah cincin fibrosa yang mengelilingi ostium. Jadi ostiumnya kan nanti ada ostium atrioventricularis, sama ostium aorta, dan juga ada ostium truncus pulmonalis. Nah, jadi ini ya, ini annulus atrioventricularis sinistra. Yang ini yang dextra, terus ini juga ada yang annulus yang valva trunci pulmonalis sama yang ini valva aorta. Nah, nanti untuk si trigonum fibrosum ini dia tuh adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Jadi nanti si trigonum fibrosum sinistrum dia tuh akan berada di antara si annulus fibrosus valva aorta sama annulus atrioventricularis sinistra, sama untuk yang ini trigonum fibrosum dextrum dia tuh berada di antara annulus fibrosus valva aorta sama annulus atrioventricularis sinistra. Nah, jadi ini adalah struktur-struktur yang menjadi penyangga dari jantung kita, guys. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita belajar udah tentang struktur eksternanya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang struktur internanya. Jadi di dalam jantung tuh gimana sih bentukannya? Jadi yang pertama dari atrium dextrum dulu. Nah, jadi untuk atrium dextrum dia tuh sebenarnya kalau kita buka gitu ya, itu tuh ada bagian yang halus. Bagian yang halus ini dia tuh namanya sinus venarum cavarum. Untuk bagian yang kasar ini itu namanya musculi pectinati. Dia tuh tersusun dari musculi pectinati. Nah, nanti itu bagian halus dan bagian kasar dia tuh akan dipisahkan sama crista terminalis di bagian dalam, sama nanti di bagian luas ada namanya sulcus, di bagian luar akan ada sulcus terminalis. Nah, terus juga di sini tuh ada ini guys, ada fossa ovalis. Fossa ovalis itu merupakan obliterasi dari foramen ovale yang sangat berguna pada janin gitu. Kalau pada janin tuh jadi jatuhnya tuh kayak ada bolongannya gitu loh. Nah, tapi ketika kita sudah dewasa, fossa ovalisnya tuh akan mengalami obliterasi menjadi si foramen ovalenya akan mengalami obliterasi menjadi si fossa ovalis. Nah, nanti di bagian
pinggir-pinggir atau sekitar dari fossa ovalis itu ada namanya limbus ovalis gitu ya. Nah, lalu di sini tuh juga ada ini guys, ada ostium sinus coronarius ya. Ini ostium sinus coronarii atau coronarius sama juga ada ostium vena cava inferior. Ini jadi di sini nanti di sini itu akan ditutupin sama si valvula vena cava inferioris atau kita bisa juga sebut sebagai valva Eustachii. Oke, lanjut. Jadi setelah atrium dextrum kita akan belajar tentang yang ventrikelnya. Jadi ventriculus dexternya tuh gimana sih? Nah, jadi kalau ventricle karena dia fungsinya untuk memompa ke sistemik, maka dia tuh nanti akan banyak dari muskulus-muskulus gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ventriculus dexter ini dia tuh terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carni. Nah, trabecula carni. Jadi nama umumnya tuh si trabecula carni. Nah, nanti trabecula carni ini dia tuh akan dibagi menjadi beberapa bangunan lagi. Yang pertama tuh ada musculi papillaris. Ini musculi papillaris ada yang septalis, ada yang anterior, ada yang posterior. Terus nah nanti si musculi papillaris dia tuh akan membentuk tuh perpanjangannya menjadi chorda tendinea gitu ya. Lalu juga ada namanya trabecula septomarginalis. Nah, nanti di dalam sini tuh dia ada bundle of His, jadi juga ada berfungsi sebagai sistem konduksi dari jantung itu sendiri, sama juga ada rigi-rigi biasa. Nah, terus di sini tuh juga ada tuh ostium trunci pulmonalis, jadi yang akan ditutupi sama si valvula trunci pulmonalis, yang itu nanti ya valvula semilunaris itu ya. Terus yang ini juga si bagian chorda tendineanya, ini juga punya ada nih valvula tricuspidalisnya yang menghubungkan antara atrium sama si atrium sama ventrikelnya. Oke? Lanjut, sekarang kita akan belajar tentang atrium sinistrum. Sebenarnya sama, jadi sama kayak atrium dextrum, jadi dia tersusun dari sinus venarum cavarum, terus dia juga di sini kelihatan banget ada auricula sinistra. Jadi ada auricula. Sebenarnya auricula tuh ada di dextra juga, tapi buat auricula tuh apa sih? Jadi auricula tuh dia adalah pelengkap dari atrium yang menonjol. Jadi dia struktur dari atrium yang menonjol ke bagian luar gitu. Nah, apa sih fungsi auricula? Apa dia cuma menetap doang? Ternyata enggak. Jadi auricula tuh masih punya fungsi juga, guys. Dia tuh berfungsi untuk meredakan tekanan tinggi di atrium dengan gimana? Dia tuh dengan meningkatkan kapasitas atrium saat stres. Jadi berfungsi juga ya. Nah, terus di bagian atrium sinistrum, dia tuh juga ada ostium arteri vena sinistrum yang akan menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus juga ada fossa ovalis, ya tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi si fossa ovalis tadi saling menghubungkan gitu dua ruangan. Terus juga ada valvula foraminis ovale. Nah nanti di bagian atrium sinistrum dia tuh menjadi muara dari beberapa vena guys. Dia tuh muara dari vena pulmonalis dextra. Nah ini vena pulmonalis nanti ada yang dextra sama yang sinistra superior maupun yang inferior. Gitu. Oke. Lanjut, sekarang yang ventriculus sinister. Nah, ventriculus sinister, dia tuh merupakan pembentuk dari si apex cordis. Oh, jadi si apex tadi, maaf. Jadi tadi dia dibentuk sama ventriculus. Ventrikelnya dia tuh pembentuk si struktur apex. Nah, dia tuh miokardnya lebih tebal. Jadi si miokardiumnya tuh dia paling tebal. Kenapa? Karena si ventricle sinistra ini kan dia yang memompa darah ke sistemik gitu. Nanti dia tuh juga punya ya struktur trabecula carnae, musculi papillaris, chorda tendineae dan lain-lain. Terus dia juga punya ostium aorta yang akan menghubungkan dengan aorta. Oke, nah sekarang untuk vaskularisasinya, nah jadi sebenarnya jantung itu selain dia menjadi vaskularisasi, muara vaskularisasi dari berbagai organ dalam tubuh kita, hampir semua, tapi jantung tuh juga perlu vaskularisasi bagi diri dia sendiri gitu loh. Nah, si jantung ini dia tuh mendapatkan vaskularisasi dari yang namanya arteri koronaria. Nah, arteri koronaria dia tuh merupakan percabangan dari aorta ascendens. Jadi nanti jantung itu ketika keluar dia tuh akan menjadi arcus aorta gitu kan. Keluar lewat arcus aorta nanti ada aorta ascendens, ada aorta descendens dan lain-lain. Nah, untuk yang aorta ascendens dia tuh akan bercabang jadi aorta coronaria dextra sama aorta coronaria sinistra. Nah, nanti dia tuh akan mengalami percabangan-percabangan lagi untuk memvaskularisasi jantung kita dari berbagai sisi gitu guys. Oke, sekarang katup. Nah, jadi katup itu kan kita tahu bahwa katup kita itu ada 4. Jadi ada yang dua katup yang semilunaris sama yang dua katup atrioventricularis. Jadi yang atrioventricularis itu katup yang menghubungkan antara atrium dan ventrikel. Jadi nanti ada katup yang mitralis sama yang di bagian sinistra sama yang katup tricuspidalis yang di bagian dextra. Terus juga ada katup semilunaris atau yang katup semilunaris dia tuh nanti yang akan menghubungkan dengan aorta sama juga menghubungkan dengan si arteri pulmonalis gitu.
Nah, terus gimana sih cara kerja dari jantung? Jadi sebenarnya jantung itu dia tuh bekerja karena kontraksi dari muskulus-muskulus yang ada di ventricle gitu ya. Pokoknya intinya dia bekerjanya kayak gitu. Nah, terus gimana sih ketika kalau tekanan darah sistolik, kalau diastolik itu tuh yang bekerja gimana? Nah, jadi ketika sistolik kan berarti ventrikelnya sedang berkontraksi untuk mengeluarkan darah dari jantung. Nah, dia itu katup semilunaris, jadi katup aorta sama katup pulmonalnya itu dia tuh akan terbuka karena dia kan adalah pintu keluar tuh, biar kayak pintu keluar dari jantung. Nah, sedangkan katup atrioventricularisnya yang tricuspidalis dan yang mitralis dia tuh akan menutup. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya regurgitasi darah dari ventrikel kembali ke atrium. Kan nggak boleh tuh, harusnya dari atrium ke ventrikel keluar gitu kan. Nah, sebaliknya ketika terjadi diastolik, diastolik kan berarti ventrikelnya relaksasi, dia tuh sedang menerima darah dari atrium. Berarti yang menutup dia tuh adalah si katup yang semilunar, yaitu si katup aorta sama katup pulmonal. Jadi kayak dia tuh baru mendapat asupan gitu loh. Jadi pintu keluarnya tuh masih ditutup dulu. Nah, sedangkan katup atrioventricularisnya dia tuh terbuka karena ya emang menerima darah dari atrium gitu kan. Nah, terus tadi kan aku bilang dia tuh merupakan kerja dari kontraksi musculus papillaris gitu. Nah, kalau ventricle berkontraksi, dia tuh di sini kan mana tadi kan dia punya ini kan, dia tuh kan punya musculus papillaris. Jadi musculus papillarisnya dia itu akan berkontraksi dulu sebelum si ventricle berkontraksi. Sehingga kontraksi dari musculus papillaris ini akan menyebabkan korda tendinia tuh menegang dan akan menarik kedua kuspis secara bersamaan sehingga kuspisnya tertutup. Nah, jadi kayak muskuli papilarisnya tuh dia tuh kalau berkontraksi ya akan menyebabkan terjadi penutupan katup gitu. Oke, aman? Nah, ini sebenarnya ya beberapa gambaran lebih jelas ya tentang katup kita. Oke. Lalu, nah ini sebenarnya lebih ke histologis tapi boleh. Jadi kayak nih ini lebih jelas juga. Ini si katup jantung, ini si chorda tendinea, ini si muskuli papilaris. Nah, oleh mengapa? Jadi ketika korda cosmus papillaris ini berkontraksi, dia tuh akan menarik tuh si korda tendinea sehingga katup jantungnya ditertutup deh. Oke, lanjut sekarang kita belajar tentang diafragma. Diafragma tuh apa sih gitu. Nah, jadi diafragma tuh sebenarnya struktur yang ada di bawah paru-paru, ada di bawah pulmonalis kita gitu kan. Nah, dia itu nanti tersusun oleh dua bagian, ada yang pars muscularis sama yang centrum tendineum. Nah, nanti si diafragma ini dia tuh akan membatasi antara si cavitas thoracis dengan cavitas abdominis. Nah, yang pertama tuh untuk pars muscularis dulu. Jadi yang pars muscularis dia tuh akan dibagi lagi menjadi yang pars ternalis ini, terus juga akan dibagi lagi menjadi pars lumbalis yang ini, sama juga pars costalis. Di sini ada yang right sama ada yang left. Jadi ada dextra sama ada sinistra. Nah, untuk yang pars ternalis ini dia tuh ada strukturnya yang namanya trigonum sternocostalare ini ya, di mana dia tuh akan dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika. Nah, di sini itu karena dia kayak sebuah lubang ya, jadi dia tuh merupakan locus minimalis resistensi di mana memungkinkan terjadinya hernia diafragmatika. Kemudian untuk yang pars costalis kan kita tahu ya namanya muskularis berarti lebih ke muskulus jadi lebih ke otot. Nah, yang bagian pars costalis ini dia tuh memberi bentukan kubah pada diafragma. Nah, untuk yang pars lumbalis ini dia tuh tersusun dari arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medial di mana dia merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major. Sedangkan untuk yang arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral yang ini dia tuh merupakan penebalan dari facies musculus quadratus lumborum. Nah, nanti selain itu dia di sini tuh juga ada ini ya, ada crus dextrum, ada juga crus sinistrum di mana nanti di tengahnya itu dia menyatu menjadi si ligamentum arcuatum medianum. Dia tuh literally ada di tengah, namanya juga medianum gitu kan. Nah, selain itu di bagian sini tuh juga ada guys, ada juga di sini juga ada locus minimalis resistensi selain yang lare. Jadi di sini tuh juga ada yang Bochdaleki. Jadi trigonum lumbo costal Bochdaleki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Begitu. Aman? Nah, tadi kan aku bilang tuh si diafragma tuh tersusun dari dua bagian. Ada yang pars muscularis sama centrum tendineum gitu kan. Nah, yang centrum tendineum dia tuh sentrum kan sentral, tengah, berarti dia tuh di bagian tengahnya. Nah, di bagian tengahnya tuh ada struktur apa aja sih? Jadi di sini tuh lebih ke ada lubang-lubang kayak ada hiatus aorticus itu setinggi vertebrae thoracalis 12, hiatus
esophagus, setinggi vertebrae thoracalis 10, ada foramen vena cava morgagni, setinggi VTH 8. Nah, terus di sini juga ada trigonum sternocostal larvae. Jadi sama kayak tadi yang bagian pars sternalis ya. Nah, ini yang dilewatin sama tadi vena epigastrica superior dan juga vasa limfatika. Oke. Lalu setelah itu kita akan belajar tentang mediastinum gitu ya guys. Nah, jadi mediastinum itu apa sih? Mediastinum itu merupakan ruang di dalam kavitas toracis di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, jadi kan kita tahu ya bahwa si pulmo itu dia dilapisin sama pleura. Nah, nanti dia tuh pleuranya tuh juga ada dua, ada yang pleura parietalis sama yang visceralis. Nah, nanti dia itu akan membentuk suatu kavitas. Nah, di antara kedua kavitas tersebut ada tuh yang namanya mediastinum. Nah, mediastinum itu kan berarti dia mulai dari si apertura yang superior sampai yang paling bawah yang deket diafragma. Dia tuh dibagi lagi guys, dia tuh dibagi lagi oleh namanya transverse thoracic plane yang dia membentang dari angulus sternalis sampai ke discus intervertebralis VTH4 antara VTH4 dan juga VTH5. Dia tuh yang di bagian superior dari transverse thoracic plane-nya dia akan membentuk mediastinum superius, sama di bagian inferiornya dia akan membentuk si mediastinum yang inferior. Di mana nanti kalau inferior itu dia tuh dibagi lagi menjadi bagian yang anterior, anterius, medius sama yang posterius. Nah, ini ya, jadi ini bagian yang superior. Nah, jadi bagian ungu ini bagian yang inferior, tapi untuk khususnya anterior, ini bagian yang medius, ini yang bagian posterior. Oke, nah kalau di sini tuh kayak kita bisa lihat gitu loh. Nah, ini kan tadi thoracic inlet, ini yang transfer thoracic plane-nya. Ini yang mediastinum yang superior, ini yang mediastinum inferior, tapi ini untuk yang anterior, ini yang medius, ini yang posterior. Jadi untuk organ-organnya tuh sebenarnya kita nggak perlu ngafalin, tapi lebih ke oh kita tahu gitu, kayak organnya yang lewat di situ apa gitu. Nah, salah satu contohnya nih di bagian yang mediastinum superior, oh di situ dia ada timus, terus dia juga ada arcus aorta, terus dia juga dilewatin sama esophagus, dia juga ada trakea. Nah, ini thoracic inlet tuh beda ya sama transverse thoracic plane yang membagi antara mediastinum superior sama inferior tuh yang transverse thoracic plane. Kalau yang thoracic inlet tuh dia kayak lebih ke apertura dari si mediastinumnya yang superior. Oke? Okay? Oke deh. Ya, jangan lupa sebelum kita mengakhiri, jangan lupa cek album terbaru dari Taylor Swift. Sekian dari aku. Semoga semoga bisa diterima dan semoga lapraknya juga diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.